Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda di program Halo Lampung untuk edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tema kita adalah peran perempuan dalam pencegahan stunting, koordinasi Dinas PPA dan BKKBN dalam pencegahan stunting. Pemirsa, pencegahan stunting tentunya bisa dilakukan melalui pola asuh, pola makan dan juga fasilitasi air bersih. Dan tentunya di mana pola asuh dan juga pola makan ini berkaitan erat dengan perempuan. Tidak dapat disangka pemirsa jika perempuan ini memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam mewujudkan target penurunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tentunya pemirsa, dalam keluarga sendiri perempuan berperan sebagai seorang ibu, seorang istri dan juga anak. Dan perempuan juga harus berperan multitalenta sebagai seorang pendidik, sebagai pengatur ekonomi, mewujudkan kebahagiaan dan juga penjaga keutuhan keluarga dan tentunya masih banyak lagi lainnya. Tentunya dalam kasus tertentu pemirsa, juga perempuan juga mempunyai peran sebagai penopang ekonomi dalam keluarga. Nah pemirsa, lalu bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung tentunya dalam pencegahan stunting dan dalam kaitannya pada penyadaran peran perempuan di Provinsi Lampung? Tentunya pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Beliau adalah Ibu Fitrianita Damhuri, SSTP MSI. Ibu Fitri, Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Fiona. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Yang Bu. paling ya. penting sehatnya dulu Sehat ya terlebih dahulu. Kalau sehat insya Allah bahagia gitu Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan berbincang-bincang di Halo Lampung sore hari ini Bu. Terima kasih juga undangannya ini. Sama-sama Ibu, ini sangat menarik Bu kalau kita berbicara tentang peran perempuan. Kan memang seperti tadi yang sedikit saya uraikan di awal, banyak sekali. Seorang perempuan harus multi talent. Nah, khususnya adalah bagaimana di dalam sebuah rumah tangga tadi punya peranan double gitu ya Bu ya. Pendidik, terus juga tadi menjadi istri, mengatur ekonomi, pokoknya multi talent ini luar biasa. Termasuk juga akhirnya menjadi tulang punggung keluarga juga ya sebagian. Ada kita mungkin apresiasi para wanita-wanita yang hebat di luar sana ya. Ini saya sangat semangat kalau membahas tentang wanita ini, tentang perempuan ini. Nah, ini perempuan ini juga punya peranan ini dalam pencegahan stunting, karena kasus stunting ini di negara kita ini juga sepertinya juga masih ada hingga sekarang ya. Harus kita sama-sama untuk cegah dan juga harus sama-sama untuk atasi. Nah, sebelum kita berbicara banyak dan juga ngobrol banyak di pemirsa, ini sangat penting sekali Bu Fitri ini mungkin akan jelaskan dulu Bu, yang dimaksud dengan stunting di sini seperti apa Bu? Silakan. Jadi memang isu terkait stunting ini menjadi isu yang sangat krusial ya, dan sekarang menjadi prioritas bersama, termasuk juga prioritas dari Bapak Presiden untuk bisa kita bersama-sama menurunkan stunting menjadi target di 2024 itu sebanyak 14% prevalensi stunting. Jadi memang stunting di Provinsi Lampung alhamdulillah secara kinerja dia sudah menunjukkan kinerja yang sudah cukup baik ya. Di 2019 tercatat prevalensi stunting Provinsi Lampung itu masih di angka 26,26%. Nah, tetapi di tahun 2021 luar biasa nih di Provinsi Lampung tinggal 18,50% prevalensi stunting. Tapi kita punya target untuk bisa menurunkan menjadi 14% di tahun 2024. Nah, ini butuh kerja keras dari kita semua untuk bisa bersinergi dan berupaya untuk menurunkan stunting. Tapi pasti yang jadi pertanyaan sebenarnya stunting itu apa sih gitu. Stunting itu apa? Stunting itu apa sih gitu. Nah, stunting ini adalah kekurangan energi kronis, kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, dampaknya itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak. Biasanya memang anak-anak yang stunting ini kalau kita lihat secara fisik pasti lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Itu yang paling gampang, ciri yang paling mudah. Tetapi belum tentu juga anak-anak yang tingginya kurang itu belum tentu stunting. Dibutuhkan juga pemeriksaan lebih lanjut apakah dia stunting atau tidak. Nah, tetapi memang efek dari stunting ini nanti yang paling urgent adalah
dia mempengaruhi perkembangan otak. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan otomatis juga karena dia dari sisi pertumbuhan mengganggu pertumbuhan, termasuk pertumbuhan organ dalam. Jadi nanti anak-anak yang stunting ini lebih besar potensinya untuk bisa mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Seperti misalnya jantung, karena perkembangannya tidak optimal ya. Kemudian perkembangan organ dalam deh pokoknya. Nah, ini yang secara khusus nanti akan, karena dari sisi kecerdasan itu akan mengalami pertumbuhan yang agak melambat dibandingkan dengan anak-anak yang lain, otomatis nanti generasinya menjadi generasi yang jadi kurang berkualitas ya. Nah, ini yang menjadi nilai penting dari kita semua, sehingga kenapa kita harus mengurangi atau mencegah terjadinya stunting. Karena kalau anak-anak kita stunting, berarti nanti generasi yang akan datang dari sisi kualitas, wah, ini semakin menurun gitu ya Bu ya. Ini luar biasa Bu, di 2019 data tadi yang disebutkan ada 26% ya Bu ya. Di 2019 itu ada 26,26%. Di 2021 tinggal 18,50%. Artinya ini kan penurunan yang sangat signifikan di tengah pandemi Bu. Betul ya Bu ya. Ini kan pekerjaan yang cukup berat loh Bu di tengah pandemi. Artinya kalau tadi kita setelah Ibu uraikan membahas tentang stunting, berarti kan yang harus diperbaikan adalah gizinya gitu ya. Nah, tentunya di sini ada program dari Dinas PPA Provinsi Lampung sendiri Bu dalam pencegahan stunting, sehingga ini semakin menurun, bahkan targetnya ini di 2024 kan seperti target yang diharapkan Presiden ya Bu ya. Apa saja programnya Bu? Ya, karena kita Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini memang kita lebih concern kepada perempuan mulai dari usia produktif, dia remaja ya. Jadi remaja perempuannya harus disiapkan ketika dia masuk ke usia pernikahan, itu sudah siap secara jasmani maupun rohani. Nah, berarti harus dilakukan pencegahan usia pernikahan dini. Nah, biasanya kalau pernikahan dini atau pernikahan yang kehamilan yang mungkin tidak diinginkan, nah ketika itu terjadi, itu sangat berpotensi anak-anaknya mengalami stunting. Karena dari sisi yang perempuan, ibunya belum siap dari sisi fisik untuk bisa melahirkan, kemudian secara emosional juga mungkin belum siap juga untuk udah direpotin dengan anak-anak gitu ya, karena saatnya harusnya masih kumpul dengan teman-teman seumurnya gitu kan. Nah, akhirnya yang kita takutkan adalah perkembangan anaknya yang tidak optimal gitu. Nah, jadi di sekolah-sekolah kita ada penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi anak-anak remaja sudah mulai harus dikenalkan apa sih siklus menstruasi itu. Kalau anak-anak yang laki-laki harus dikenalkan juga, oh ternyata kalau sudah remaja bagaimana sebaiknya pergaulan dengan lawan jenis. Itu sudah harus mulai dikenalkan pada saat kesehatan reproduksi. Nah, kemudian ada program ini yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah bersama dengan puskesmas. Ini adalah minum FE ya, minum FE bersama-sama. Apa Ibu FE Bu? Itu zat besi ya. Zat tambah darah ini. Jadi harapannya ketika remaja perempuan diberikan tambah darah, nanti pada saat masuk ke usia pernikahan kemudian hamil, dia tidak mengalami kekurangan darah, defisiensi Fe. Nah, ini pada saat mulai dari remaja. Nah, kemudian pada saat ibu hamil masuk ke usia pernikahan, sebenarnya kita ada koordinasi dengan teman-teman dari Kanwil Agama. Jadi memang yang penanganan stunting ini banyak. Dan kuncinya adalah sinergi. Nah, sinergi ini juga sudah menjadi prioritas dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur untuk bisa mensinergikan semua upaya penanganan stunting. Nah, sebelum masuk ke usia pernikahan, kita kerjasama dengan teman-teman di Kanwil Agama untuk bisa memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Jadi bagaimana nanti mempersiapkan kehamilan yang
bapaknya juga harus siap menjadi suami siaga dan mendampingi dari sisi pengasuhan. Nah, itu udah masuk dalam persiapan pengantin. Jadi prosesnya panjang nih. Nah, kemudian nanti ketika masuk di usia kehamilan, nah kita kerjasama juga sinergi dengan BKKBN, ada kader-kader posyandu dengan dinas kesehatan gitu untuk bisa melakukan pemberian FE pada saat ibu hamil, kemudian juga pemeriksaan secara teratur. Jadi kalau misalnya ternyata ibu hamilnya beresiko atau ternyata kurang energi kronis, nah ini juga bisa dilakukan antisipasi pencegahan supaya anaknya tidak stunting. Setelah lahir, nah ini continue dari lanjut, betul. Biasa. Setelah lahir, kemudian nanti kita ada karena prioritas di anak-anak. Berarti nanti kita ada pola pengasuhan. Jadi orang tuanya harus diberikan edukasi untuk menyusui secara dini gitu ya. Kemudian memberikan ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun. Setelah itu memberikan makanan tambahan. Nah, ini juga ada program nih dengan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana upaya memanfaatkan pangan lokal untuk bisa pemenuhan gizi. Nah, jadi nggak harus mahal sebenarnya. Ibu-ibunya diajarkan bagaimana cara mengolah tanaman yang ada di sekitar gitu ya. Kemudian gimana beternak lele di dalam ember supaya bisa memenuhi gizi keluarga gitu. Nah, ini setelah anaknya lahir. Kemudian setelah itu anaknya masuk ke PAUD nih. Nah, di PAUD juga kita ada kerjasama dengan teman-teman di Dinas Pendidikan untuk bisa menjadikan PAUD holistik integratif. Nah, di PAUD holistik integratif itu diajarkan anak-anak dan orang tuanya bagaimana dilakukan penimbangan secara teratur, imunisasi lengkap, sekaligus bagaimana juga termasuk diajarkan pencegahan terhadap kekerasan. Nah, jadi kalau anak-anak PAUD, ini bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan ini bagian tubuh yang hanya boleh dilihat dan disentuh oleh kita. Jadi memang prosesnya terus gitu. Jadi secara berlanjut. Tapi yang paling penting adalah stunting ini adalah proses pencegahan. Nah, jadi semua harus melakukan sinergi supaya pencegahan bisa kita lakukan. Oke, artinya tadi seperti yang Ibu jelaskan dalam mengatasi stunting ini programnya dari bekerja sama dengan sekolah-sekolah, memberikan edukasi kepada anak-anak terkait reproduksi, terus ke BKKBN, Dinas Pangan, terus ke pendidikan, begitu. Artinya memang ini bukan hanya tugas satu dinas saja, begitu, tapi ini sudah berkolaborasi. Tentunya dukungan dari masyarakat juga nih ya. Harus juga ikut tahu program-programnya apa saja begitu. Jadi termasuk bisa kemarin sebenarnya. Sekarang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, karena kebetulan saya juga sekretaris di Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Mulai tahun ini kita akan menggerakkan dan bersinergi dengan PKK, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan Desa Wisma, untuk bisa melakukan pencegahan stunting secara terintegrasi. Nah, itu dia. Artinya nanti juga akan diedukasi begitu Bu. Betul. Ya, seluruh masyarakat. Ya, ini luar biasa sekali dan tadi juga ada terkait edukasi kesehatan reproduksi ini ternyata memang sudah harus diberikan kepada anak sejak tadi remaja juga usia dini tadi dari PAUD ya Bu ya. Terus juga remaja ini kadang-kadang orang tua di luar itu yang menganggapnya hal tabu itu Bu ya. Tapi mungkin cara penyampaiannya harus yang tepat gitu. Karena memang itu anak juga harus tahu sejak dini, ini luar biasa. Nah, peran perempuan Bu dalam pencegahan stunting untuk mungkin peran perempuan di luar sana sebagai masyarakat, sebagai ibu di luar sana. Seperti apa Bu seharusnya peranan kita sebagai perempuan? Luar biasa ya. Ternyata ini berat. Ternyata mulai dari proses mau masuk ke perkawinan gitu ya, mulai dari usia remaja bahkan ya, mulai dari perempuan di usia remaja sudah mulai harus disiapkan bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana kapan seharusnya dia mulai menikah gitu ya. Kemudian pada saat menikah dia harus bisa bagaimana ketahanan keluarga, bagaimana nanti cara mengasuh anak, bagaimana sebaiknya
memberikan ASI kepada anak. Oh, nanti mulai lagi makanan tambahan, mulai lagi imunisasi. Nah, tapi selain itu, sebagian perempuan ada juga yang terpaksa atau pilihan lah ini, yang akhirnya juga mempunyai karir dan menjadi sumber ekonomi keluarganya. Nah, ini juga menjadi PR kami juga kepada dunia usaha dan perusahaan untuk bisa mengedukasi perusahaan dan dunia usaha untuk bisa menyediakan ruang latasi, menyediakan ruang latasi dan pelayanan kesehatan kepada perempuan. Biasanya kalau perempuan kan ada masa-masa haid ya. Nah, di haid itu kadang-kadang ada yang memang karena siklus dia menjadi agak berkurang kinerjanya. Nah, ini juga bisa diberikan mungkin pengecualian kepada perusahaan untuk perempuan itu beristirahat. Jadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan kita ada gerakan perempuan pekerja sehat dan produktif. Nah, salah satunya adalah kita mengedukasi agar perusahaan juga menyediakan ruang latasi, sehingga kalau ibu-ibunya bekerja tetapi tidak memastikan bahwa anak-anaknya juga terpenuhi haknya untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun. Ini salah satu program yang dilakukan juga ya Bu ya. Nah, upaya yang harus kita lakukan Ibu untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk turut mencegah stunting. Jadi ini memang pencegahan stunting ini memang harus kesadaran kita semua ya Bu ya. Jadi kita bersama-sama, masyarakat kan harus bersama-sama juga untuk mendukung program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, seperti apa nih Bu? Iya. Nah, itu kita banyak bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait, seperti misalnya dengan Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana ibu-ibu di kelompok wanita tani itu juga diajarkan untuk bisa swasembada pangan. Nah, jadi kan nggak mungkin ibu-ibunya bisa memenuhi gizi keluarga, tapi ternyata keluarganya tidak mempunyai akses terhadap pangan. Nah, gitu. Jadi kita berupaya untuk bisa, ayo dong yang ibu-ibunya juga diajarkan bagaimana beternak lele gitu ya. Kemudian bagaimana bisa melihara ayam mungkin di rumah sehingga telurnya bisa dikonsumsi gitu. Kemudian bagaimana nanti bisa menanam walaupun hanya sekedar cabai gitu ya, bawang dengan pekarangan yang terbatas tapi bisa berswasembada pangan. Nah, ini dari sisi ekonomi mungkin bisa mengurangi beban keluarga, tetapi dari sisi ketahanan pangan ternyata, wah ini yang perempuan ternyata jiwa struggle-nya untuk bisa memenuhi ketahanan pangan keluarga juga menjadi luar biasa. Kemudian yang kedua, yang pasti perempuan dari sisi selain ketahanan pangan keluarga, ada juga perempuan yang ternyata juga berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Nah, jadi memang di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama juga sinergi dengan BKKBN, kemudian bersinergi dengan beberapa dinas terkait. Ini juga kita mencoba meningkatkan kontribusi perempuan di sektor ekonomi. Harapannya kalau perempuannya berdaya secara ekonomi, mudah-mudahan pemenuhan ketahanan pangan keluarganya juga bisa terjamin. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah dari sisi pola asuh. Bagaimana kemarin misalnya di sisi pandemi, ibu-ibunya harus bisa ikutan belajar medsos gitu ya, karena harus bisa mengawasi medsos anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak sekarang, waduh tangannya udah duluan tuh. Jadi kalau orang tuanya ternyata gaptek gitu, nah dia nggak tahu, aduh orang anak-anak buka apa gitu ya, atau di medsos anak-anaknya ada apa. Nah, sehingga salah satu pola pengasuhan yang kita coba edukasi kepada perempuan-perempuan, ibu-ibu adalah, ayo dong kita juga harus mulai melek teknologi. Jangan cuma anak-anaknya yang pinter gitu belajar medsos, tetapi kita mencoba mengarahkan supaya medsosnya adalah medsos positif gitu. Nah, jadi pola pengasuhan juga menjadi nilai kunci yang sangat penting, bagaimana orang tua harus ikut mendampingi,
harus ikut mengarahkan. Jadi bahasanya kalau sekarang orang tua ini sebenarnya harus menjadi teman gitu ya, harus menjadi sahabat, harus menjadi mitra, tetapi bukan menjadi orang yang ditakuti oleh anak-anaknya. Nah, ini menjadi orang tua yang seperti itu ternyata tidak mudah. Luar biasa ya Bu. Iya, kalau kita ini berbincang-bincang ini terkait bagaimana peranan wanita ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali pemirsa, dan tentunya sebagai seorang wanita ini bukan PR yang menjadi beban ya Bu ya, tapi ayo kita mari sama-sama untuk bisa kita pelajari semua program-program pemerintah, kita update lagi, ikuti program-program pemerintah. Tentunya sebagai seorang wanita harus menjadi smart moment gitu Bu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Harus multi-talent pokoknya, serba bisa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa di segmen selanjutnya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Halo Lampung kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, ini sangat menarik, kita masih membahas terkait bagaimana peran perempuan dalam pencegahan stunting dan seperti apa koordinasi dari Dinas PPA dan juga BKKBN dalam pencegahan stunting. Dan tentunya pemirsa, kita masih berbincang-bincang selama 1 jam dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Ibu Fitrianita Damhuri SSTP MSI. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu seperti apa peranan perempuan yang ternyata itu peranannya itu banyak sekali, bahkan pemahaman terkait mungkin edukasi sudah seharusnya diberikan kepada anak sejak dini. Ini sebenarnya PR yang sangat besar bagi seorang ibu. Bagaimana nih, pasti ibu-ibu di luar sana tuh pasti akan berpikir gini nih Bu, karena saya juga ibu kan, gimana yang ngasih taunya supaya anak itu tidak salah tangkap nih kalau tentang mengedukasi ke anak gitu. Artinya seorang ibunya juga harus diedukasi nih, jadi penyampaian ke anaknya juga harus tepat ya. Oke Bu, kalau kita melihat di Provinsi Lampung sendiri, tingkat kesadaran, seberapa besar nih tingkat kesadaran para perempuan Provinsi Lampung ini untuk menyelamatkan anak-anaknya dari stunting ini Bu? Iya, kalau kita melihat angka kita melihat angka dari penurunan stunting di Provinsi Lampung yang cukup drastis. Nah, ini salah satu supportnya pasti dari ibu-ibu di Provinsi Lampung. Artinya sekarang ibu-ibu sudah mulai teredukasi untuk bisa bagaimana ya memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya, bagaimana memberikan pola pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya, dan ternyata juga kontribusi perempuan terhadap ekonomi ini juga semakin membaik. Nah, ini tetapi otomatis tidak membuat kita berpuas diri gitu ya, karena ternyata tantangan kita ke depan untuk bisa terus mengupayakan menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Lampung untuk sebagai upaya kita mewujudkan generasi berkualitas harus terus kita laksanakan. Jadi nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah. Artinya sebagai wanita ini harus seorang ibu update terus begitu Bu ya. Harus bagaimana update, tetap harus belajar gitu ya. Karena tetap biasanya masih ada, meskipun sudah punya anak, masih ada hal-hal yang ternyata belum belum kita pahami gitu loh Bu. Jadi update terus ya Bu ya, harus update. Mungkin ada program pelatihan nggak sih Bu? Jadi tanya. Biasanya di tingkat kecamatan atau desa gitu ya Bu ya? Iya, jadi kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita ada Puspaga sebenarnya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, Pusat Pembelajaran Keluarga ini termasuk ada juga konselor dan psikolog yang ada di sana. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan pemahaman terhadap gimana ya supaya orang tuanya punya tempat untuk bisa diskusi. Ini kalau anak saya ada ternyata kesulitan belajar, misalnya kesulitan konsentrasi, ini harus nanyanya ke siapa ya gitu. Nah, selain Puspaga, kita coba berupaya juga di tingkat desa. Ini ada namanya beda-beda ya. Ada yang namanya pojok curhat gitu, beberapa tempat. Kemudian ada juga di beberapa tempat, kalau di Metro kemarin kalau tidak salah namanya pojok peluk. Nah, ini sebenarnya sama juga, jadi tempat kepada orang tua dan keluarga untuk bisa saling berbagi, sharing pengalaman.
Dan kita kemarin sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi wanita untuk bisa menyiapkan konselor terkait dengan itu. Misalnya perempuan salimah, perempuan salimah, kemudian ada beberapa organisasi juga yang terlibat seperti Muslimat, kemudian Fatayat, NU, kemudian Aisyah gitu. Bahkan dari keuskupan ini juga beberapa konselornya juga siap untuk bisa saling bekerja sama. Jadi memang pemerintah nggak bisa jalan sendiri nih. Nah, tapi kita coba ikut bersinergi dan ikut mengumpulkan beberapa organisasi yang memang punya tujuan yang sama untuk bisa meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, untuk bersama-sama melakukan hal ini. Jadi ini tidak tadi seperti disampaikan bukan hanya tugas pemerintah. Betul. Karena berat sekali sebagai seorang perempuan kita kalau melihat targetnya kita harus banyak belajar aja. Aduh kayaknya PR-nya banyak ya Bu ya. Jadi kita sama-sama kita apalagi kita di Lampung juga sudah banyak sekali organisasi-organisasi wanita Ibu ya yang memang sangat peduli sekali dengan perempuan dan anak begitu. Nah Ibu pola asuh dan juga pola makan ini adalah salah satu hal yang penting dalam pencegahan stunting. Nah, program dari Dinas PPA Lampung sendiri nih Bu, yang mungkin yang akan dilakukan ke depannya untuk mencapai target 18% tadi dari Presiden untuk menyadarkan para wanita-wanita untuk ayo sama-sama peduli lagi dengan pola asuh gitu. Seperti apa sih Bu? Iya. Jadi terkait dengan pola asuh itu ya, kita punya program terkait dengan Puspaga sebenarnya. Mencoba menghidupkan tempat kepada para keluarga untuk bisa konsul atau curhat. Kami harus curhat kemana? Nah itu salah satu program yang kita coba ada di masing-masing kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat desa gitu. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari proses pembuahan. Nah, sebelum dia menjadi di dalam kandungan. Nah, sampai dengan dia berusia 2 tahun. Jadi kalau dihitung itu 1000 hari. Nah, jadi itu adalah masa-masa emas di mana itu menentukan apakah anaknya akan mengalami stunting, anaknya akan sehat, atau nanti akan mengalami atau akan menjadi generasi berkualitas. Nah, jadi kuncinya di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kemudian juga kita punya program untuk peningkatan ketahanan keluarga dari sisi ekonomi. Jadi kita coba memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif khususnya kepada perempuan kepala rumah tangga. Nah, jadi kemarin sebagai efek pandemi kan ternyata juga banyak dari perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi kepala rumah tangga karena ditinggalkan oleh suaminya. Nah, ini juga coba kita lakukan pendampingan dan pelatihan sehingga secara ekonomi bisa berdaya. Nah, kemudian itu dari sisi remaja. Nah, dari sisi remaja kita juga kerjasama dengan BKKBN ya, ada genre gitu, generasi berkualitas. Kalau di Dinas PPPA ada forum anak daerah gitu. Nah, ini berupaya bagaimana anak-anak ini menjadi pelopor dan pelapor kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan, sehingga bisa juga menjadi konselor sebaya. Kadang-kadang mungkin anak-anak lebih senang cerita dengan teman sebayanya ya dibandingkan mungkin harus cerita ke orang tua atau cerita ke guru gitu. Nah, harapannya ada teman-temannya yang bisa memberikan memberikan advice yang bijak gitu, juga bisa memberikan semangat kepada teman-temannya. Jadi kalau dari sisi pencegahan kekerasan, kita berupaya anak-anak harus berani lapor kalau ternyata ada hal-hal negatif atau hal-hal yang mengarah kepada kekerasan terhadap anak. Nah, tetapi juga dia harus bisa menjadi konselor sebaya. Jadi kalau teman-temannya ada yang cerita atau curhat, nah dia bisa memberikan saran sebaiknya bagaimana. Tapi ini juga tidak bisa berdiri sendiri, biasanya kita bersinergi juga dengan guru-guru BK yang ada di sekolah. Sehingga nanti kalau memang sebagai konselor sebaya dia tidak bisa mencari jalan keluar,
Nah, nanti baru guru BK-nya bisa ikut gitu. Jadi harapannya sebenarnya bagaimana anak-anak bisa lebih menyalurkan pendapatnya dan bagaimana bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Secara baik, mungkin juga tugas orang tua juga Bu ya, untuk bagaimana kita membuat anak ini untuk berani untuk mengeluarkan pendapat, betul. jadi bisa curhat, karena biasanya anak ini mau cerita sama orang tuanya takut dan takut dimarah. Sebenarnya, tapi saya salut marahin tapi saya salut di luar sana itu ada beberapa mungkin di lingkungan kita itu anak yang bisa akrab dengan orang tua. Ini menurut saya itu orang tuanya yang sukses, bisa curhat semuanya, artinya terbuka. Itu adalah salah satu strategi ya Bu ya, untuk bisa tahu apa yang dilakukan anak. Itu luar biasa. Jadi kita harus lebih upgrade lagi nih sebagai seorang orang tua, pemirsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami karena Halo Lampung akan segera kembali. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Halo Lampung, dan kita masih membahas terkait peran perempuan dalam pencegahan stunting, koordinasi dari Dinas PPPA dan juga BKKBN dalam pencegahan stunting. Kami masih bersama dengan Ibu Fitrianita Damhuri, SSTP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Dan tadi sudah dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Ibu bahwasanya dalam pencegahan stunting ini sudah banyak sekali program-program sampai dengan ke tingkat desa ya Bu ya. Tadi ada salah satu contohnya adalah pojok curhat, pojok peluk. Ini artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para ibu-ibu untuk saling sharing gitu kan, apabila ada, karena kan setiap anak itu penanganannya berbeda ya Bu. Setiap anak itu berbeda penanganannya, berbeda cara pola asuhnya, tidak bisa kita samakan anak ya kita dan anak pertama dan kedua aja biasanya berbeda ya Bu ya, punya sifat yang berbeda. Tapi juga di sini artinya seorang ibu itu juga harus aware gitu ya Bu ya, untuk bagaimana menggali ilmu, mengupdate, dan juga kalau ada pojok tadi pojok curhat, pojok peluk, yuk kita manfaatkan ya gitu ya. Karena ibu yang berkualitas akan bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas juga ya Bu ya. Ini luar biasa. Nah Ibu, Bu Kadis, ini himbauan Ibu untuk organisasi dan juga kelembagaan perempuan lain, karena banyak sekali di Provinsi Lampung nih, agar kita sama-sama yuk kita berpartisipasi dalam pencegahan stunting. Seperti apa Bu? Iya. Jadi memang upaya pencegahan dan percepatan penanganan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Pasti diperlukan peran serta masyarakat, kemudian seluruh organisasi masyarakat yang ada. Dan di Provinsi Lampung banyak sekali organisasi masyarakat yang terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Misalnya Ikatan Bidan Indonesia gitu ya. Kemudian BKOW, di dalam BKOW sendiri ada 60 lebih organisasi wanita. Luar biasa. Yang juga memiliki program dan kegiatan yang secara aktif juga terlibat dalam stunting, baik dalam proses pencegahan, penanganan, maupun peningkatan kapasitas perempuan dari sisi ekonomi misalnya. Nah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal, ini juga terus meningkatkan sinergi dan peran serta organisasi wanita untuk ayo dong kita bareng-bareng sinergi. Kalau misalnya tidak terjadi koordinasi, ini pasti masing-masing organisasi akan berjalan sendiri-sendiri. Dan akan berbeda hasilnya ketika organisasi ini bisa saling sinergi dan hasilnya pasti akan lebih terlihat dengan baik gitu. Dan penanganan stunting ini juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, terutama oleh pemerintah di tingkat desa. Nah, jadi kemarin sebenarnya kita baru aja rapat nih, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mencoba menginventarisir ini kira-kira siapa aja nih yang punya program dan kegiatan yang terkait dengan stunting. Dan kita akan mencoba mensinergikan ini supaya keroyokan dan punya sasaran yang sama. Harapannya ketika ibu-ibu yang memiliki resiko pada saat hamil ini mulai didampingi dan tertangani, sehingga harapannya
kalau dia melahirkan, anak-anaknya juga tercegah dari stunting. Atau misalnya balita-balita yang di bawah 2 tahun yang ternyata terindikasi mengalami gizi kurang, ini bisa bisa didampingi secara intensif sehingga nggak jadi gizi buruk gitu, dan jadi terhindar dari stunting. Harapannya seperti itu. Akan lebih baik kalau kita bersinergi bersama, kita keroyokan bareng gitu ya, kita guyup bareng. Dan yang paling penting, titipan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, bahwa yang paling penting adalah rasa empati dan rasa saling memiliki di antara kita. Karena misalnya nih, dalam Dasawisma nih ada 10 rumah tangga ya, dalam 10 rumah tangga. Kalau semua saling berempati, 10 rumah tangga ini saling mengawasi dan saling tahu situasi dan kondisinya. Jadi mudah-mudahan di dalam 10 rumah tangga ini, kalau ada yang kekurangan nggak bisa makan, masa iya sih tetangganya nggak ada yang bisa bantu gitu. Atau ada anaknya yang ternyata mengalami kekerasan dalam rumah tangga, masa tetangganya yang lain tidak bisa mencoba untuk bisa melakukan pencegahan. Jadi harapannya rasa empati, rasa peduli, kemudian rasa untuk ayo dong kita sama-sama mengawasi lingkungan sekitar kita, sehingga nggak ada tetangga kita yang misalnya nggak bisa makan gitu ya, nggak ada tetangga kita yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dan tidak ada keluarga kita yang akhirnya masuk dalam narkoba, kemudian terorisme dan lain-lain ya. Harapannya kalau misalnya kita bisa saling peduli, kita bisa saling menjaga. Dan seluruh lembaga yang ada, seperti misalnya generasi berencana, dia sebagai konselor untuk teman sebaya gitu. Kemudian bagaimana forum anak daerah bisa menyuarakan suaranya dalam pembangunan. Ini juga menjadi media yang bisa diefektifkan sehingga anak-anak bisa memiliki media untuk dia berkembang dan untuk bisa beraktivitas. Baik, ini sangat luar biasa sekali program-programnya dari PPPA dan juga BKKBN dan juga pemerintah ini. Tapi ini bukan hanya tugas dari PPPA dan juga BKKBN atau pemerintah provinsi ya Bu ya tadi, tapi semua lapisan masyarakat. Nah terakhir nih Bu, mungkin ada sebagai closing statement pesan dari Ibu sebagai Kepala Dinas dari Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk para wanita-wanita di luar sana, wanita-wanita hebat di luar sana, para ibu yang luar biasa. Silakan Bu. Untuk seluruh perempuan hebat ya, untuk seluruh perempuan di Provinsi Lampung, mari terus kita tingkatkan kualitas, karena tidak ada waktu untuk berhenti belajar, terus berhenti belajar bagaimana, dan belajar itu tidak harus dalam situasi formal, tapi bagaimana kita belajar dari lingkungan, belajar dari anak-anak kita sendiri gitu ya, belajar bagaimana saling berbagi, saling berempati terhadap sesama, dan ternyata ayo kita terus memberikan yang terbaik buat keluarga kita, buat lingkungan kita, dan buat Provinsi Lampung secara keseluruhan. Ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Ini sesuai dengan tagline nih, perempuan berdaya, Lampung berjaya. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan itu. Ya, amin. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah hadir, dan juga terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kurang lebih 1 jam kami menyapa Anda dalam program Halo Lampung bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Lampung. Dan tentunya kita berharap bahwasanya dialog kita sore hari ini bisa mengedukasi para wanita-wanita di luar sana. Tentunya ayah juga, karena seorang ayah juga tentunya bisa memberikan support yang luar biasa untuk seorang istri, sehingga istrinya bahagia. Kalau istri bahagia tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk anak dan juga untuk para wanita-wanita luar sana. Kita juga turut
sama-sama yuk untuk bisa mensukseskan program dari pemerintah dalam pencegahan stunting, karena memang lagi gencar-gencarnya Bu ya pemerintah kita untuk bisa menurunkan atau untuk menekan angka stunting yang ada di negara kita ini, di Provinsi Lampung pada khususnya, dan bukan hanya tugas pemerintah pusat tapi kita semua sebagai masyarakat. Dan sebagai seorang ibu tentunya kita juga harus smart, kita harus juga mengupdate informasi-informasi. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik untuk anak kita supaya sama-sama kita mencegah stunting. Dan juga tadi saya sedikit tadi sudah saya singgung bahwasanya wanita yang berkualitas akan melahirkan generasi-generasi juga yang berkualitas. Amin. Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV Mata Penihan. Terima kasih.